السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذه الليلة المباركة على ذكره سبحانه وتعالى وذكر حبيبه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ ما من موطن شرع الله لنا ذكره إلا وشرع لنا ذكر حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقرن اسمه باسمه تنبيها على علو مقام هذا الحبيب العظيم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baterainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Berikut ini adalah terjemah dari ceramah yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar hafidhallahu wa ra'ah. Mohon maaf sebelumnya saya terjemah dalam bahasa Indonesia karena tak langkong abdina tak oneng cak Madura. Kecuali nek seguni. Karena itu akan saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di malam yang penuh berkah ini untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah dan juga menyebut-nyebut kekasihnya, makhluk pilihannya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada satupun tempat yang di situ kita dianjurkan untuk mengingat Allah, menyebut Allah, kecuali kita juga dianjurkan untuk menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qarana ismahu ma'asmihi tambihan ala uluwi maqamih. Allah selalu membarengkan namanya, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ini untuk mengingatkan kita, memberitahu kita atas ketinggian kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإذا سمعت باسم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو وصفه فارفع صوتك بالصلاة على النبي محمد، فإن الصلاة على النبي محمد تنور القلوب وتزيد الهمة في طاعة الله سبحانه وتعالى وتشحث الهمة في اتباعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ أعظم الوسائط في استجابة الدعوات وقضاء الحاجات هي الصلاة على سيد السادات محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sifat beliau, maka kewajiban kita untuk mengeraskan suara bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mendengar nama Nabi Muhammad atau sifat Nabi Muhammad kecuali kita harus mengeraskan suara untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi Muhammad itu banyak sekali keistimewaannya. Di antaranya bisa menerangi hati, menambah semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, membangkitkan semangat untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sedemikian istimewa salawat pada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perantara teragung bagi kita di dalam terkabulnya doa, di dalam terkabulnya hajat-hajat kita yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. كثير ما يحضر المولد ويسمع باسم النبي محمد ولا يصلي على النبي محمد،
كثير ما يكتب في رسالة اسم النبي محمد ولا يصلي على النبي محمد. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي علي صلى الله وسلم عليه وعلى آله. كيف وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صلى علي في كتاب صلت عليه الملائكة ما دام اسمي في ذلك الكتاب. كان بعض من يكتب الحديث إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأتي بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي محمد والناس يسلمون عليه فجاء ليسلم عليه فأعرض عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء من الجهة الأخرى ثم جاء من الجهة الأخرى وهو يعرض عنه: يا رسول الله أنا فلان الذي أكتب حديثك واكتب كلامك يا رسول الله. قال: لك نعم، لكنك إذا ذكرت اسمي أو كتبت اسمي لا تصلي علي. فانتبه مذعورا، فصار إذا كتب في الحديث أو كتب اسم النبي محمد يقول: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله كثيرا كثيرا كثيرا. نعم. فإذا جلسنا مجلس الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نعظم هذا المجلس، فإن نحن نبخر هذا المجلس نستجلب الروائح الطيبة تستجلب الأرواح الطيبة، فلا ينبغي لنا تعظيما للنبي محمد أن نشرب التنباك في مجلس الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا كانت في قلوبنا هناك تعظيم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نحترم مجلس إن شاء الله تحضر فيه روح النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Banyak di antara kita kadang-kadang hadir majelis maulid tapi lisannya tidak memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dari sejak awal tadi Habib mengatakan setiap kita mendengar Nabi Muhammad harus sholawat yang semangat, jangan hanya diam saja. Banyak juga orang yang menulis nama Nabi Muhammad tapi tidak sambil bersolawat kepada beliau. Ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhil, orang yang paling cerek, paling pelit adalah man dzukirtu indahu falam yusalli alai. Orang yang aku disebut, namaku, sifatku atau apapun yang berkaitan denganku disebut kemudian tidak ada bersolawat kepadaku. Inilah orang yang paling pelit. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, kurang lebih artinya, siapa yang menulis solawat kepadaku, bersolawat kepadaku dengan tulisan, maka selama tulisan itu masih ada, para malaikat akan mendoakan orang tersebut. Dikisahkan dulu itu ada orang yang profesinya itu nulis hadis, dia pekerjaannya nulis hadis. Tapi ketika di situ dia menulis nama Nabi Muhammad, dia tidak bersolawat. Kemudian selang beberapa waktu dia mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin bersalaman pada Nabi, Nabi berpaling, tidak menghiraukan dia. Akhirnya dia pergi dari arah yang lain, ingin bersalaman pada Nabi, Nabi berpaling lagi, tidak menghiraukan dia. Dan demikian berkali-kali terjadi. Akhirnya dia mengatakan pada Nabi Muhammad dalam mimpi tersebut, ya Rasulullah, aku adalah orang yang suka menulis hadismu, menulis sabda-sabdamu, kenapa engkau berpaling dariku? Rasulullah SAW menjawab, benar, tapi kamu kalau menulis namaku tidak pernah bersolawat kepadaku. Akhirnya orang ini bangun dalam perasaan penuh cemas dan takut, dan sejak itu dia bertekad, dan tekad itu dilakukan setiap menulis hadis, dan di situ dia menulis nama Nabi Muhammad SAW, langsung lisannya bersolawat, dan ditulis juga solawat itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad katsiran katsiran katsira.
Kita kalau ingin mendapatkan keberkahan, kebaikan dari majelis maulid seperti ini, perbanyaklah lisan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadir maulid itu baik, tapi harus disertai rasa takzim, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa kita takzim pada beliau? Satu, lisan kita yang sering bersolawat. Kedua, majelis maulid itu harus disertai aroma-aroma wewangian seperti gahru dan lain-lainnya. Karena itu tidak selayaknya, tidak semestinya di dalam majelis maulid ada bau-bau yang mengganggu seperti aroma rokok. Merokok di majelis maulid berarti tidak takzim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus takzim, bersolawat pada beliau, hiasi majelis ini dengan aroma-aroma yang baik, yang harum. Dengan begitu insya Allah ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan hadir di tempat ini. جاء بعض المريدين إلى بعض المشايخ قالوا إني أكثر من الصلاة على النبي محمد فما بالي ما قد رأيته حتى في المنام. فقال كيف تصلي على النبي محمد؟ فقال أصلي هكذا بهذه الصيغة. فقال لا، إذا أنت صليت على النبي محمد فاستحضر عظمة النبي محمد عندما تشدد الميم وتصلي على النبي محمد، استحضر عظمة النبي محمد عند رب محمد، يظهر لك أثر الصلاة على الحبيب محمد. فاستدام على ذلك زمنا يسيرا حتى جاء إلى عند الشيخ فقال له لقد أكرمت والحمد لله برؤية النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فما دام قلبك متعلق بالنبي محمد وتذكر النبي محمد وتصلي على النبي محمد، لا شك أن النبي محمد يذكرك كذلك، إذ ورد أن من يصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله يعرض باسمه ووسمه على النبي محمد، فلان من فلان يصلي عليك يا رسول الله، تعرض على النبي محمد. لو لم يكن في الصلاة إلا عرض اسمك في حضرة النبي محمد لكفى، فكيف وقد تولى الله الثواب عليها بنفسه بأن إذا صليت على النبي محمد مرة صلى الله عليك بها 10 مرات. والصلاة من الله رحمة، إذا صلى مرة عليك بتسعد بها في الدنيا والآخرة، لكن لابد تعظم في قلبك النبي محمد، ولن تعظم في قلبك النبي محمد إلا إذا اتبعت شرع النبي محمد وتمسكت بسنة النبي محمد وتأدبت بأدب النبي محمد وخلق النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فحينئذ يتم لك التعلق ويتم لك التحبب بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Diceritakan ada seorang murid datang kepada syekhnya, dia mengadu, curhat, "Syekh, saya ini sejak lama memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, tapi sampai sekarang belum mampu bertemu Nabi walaupun hanya dalam mimpi. Bagaimana ini Syekh?" Akhirnya oleh syekhnya ditanya, "Coba bagaimana kamu kalau sholawat pada Nabi?" Kemudian dia menyebutkan kebiasaan sholawat yang dilakukan. Oleh syekhnya dikoreksi, "Enggak, jangan begitu kalau sholawat. Kamu kalau sholawat kepingin membuahkan hasil dengan cepat, bisa ketemu Rasulullah SAW, caranya begini. Sholawatlah dengan penuh takzim, hadirkan dalam hatimu betapa keagungan Nabi Muhammad di sisi Tuhan Nabi Muhammad SAW. Kalau sholawat ketika mengucapkan mim, ditasydid mimnya, hadirkan dalam hati rasa penuh takzim pada Nabi. Caranya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, ketika mentasydid mim, hadirkan betul-betul betapa keagungan Nabi di sisi Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu akan cepat sholawat itu membuahkan hasil, mengabulkan hajat-hajat kita. Akhirnya dilakukan. Dia sholawat dengan cara seperti itu,
tidak lama si murid tadi datang lagi dengan penuh kebahagiaan menghadap gurunya. Dia menceritakan, alhamdulillah Syekh, saya telah diberi kemuliaan bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya kita itu harus punya hati yang selalu terikat dengan Nabi Muhammad. Ingat Nabi Muhammad, rindu dan kangen kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika itu yang ada dalam hati kita, Nabi juga akan menyebut-nyebut kita, rindu kepada kita, akhirnya menemui kita, baik secara terjaga maupun dalam mimpi. Dalam salah satu hadis diterangkan, siapapun yang bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, maka nama dan ciri-ciri orang itu, identitas orang itu akan ditunjukkan kepadaku. Ketika kita bersolawat, maka ada malaikat yang menyampaikan salawat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat itu mengatakan, ya Rasulullah, fulan bin fulan bersolawat kepada Anda. Jika saja solawat itu tidak diberi balasan apapun oleh Allah kecuali nama kita disodorkan pada Nabi, itu sudah cukup. Apalagi betapa banyak pahala solawat. Di antara pahala yang terbesar adalah ketika kita bersolawat 1 kali pada Nabi Muhammad, maka dibalas 10 kali solawat langsung oleh Allah, bukan oleh makhluknya, oleh Allah. Solawat dari Allah artinya rahmat yang begitu luas. Kita itu sebenarnya tidak perlu 10 salawat dari Allah. 1 salawat saja dari Allah itu akan bisa menyebabkan kita bahagia dunia maupun di akhirat. Tapi salawat yang bagaimana? Salawat yang penuh dengan ta'zim, rasa mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara ta'zim kepada Nabi? Ta'zim kepada Nabi itu berpegang teguh kepada syariat beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, adab-adab dan akhlak beliau. Saat itulah kita betul-betul dikatakan orang yang terikat cinta dan takdim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عندما قال أبي بن كعب للنبي محمد يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، فبشره النبي محمد ب4 بشارات، فقالوا إذن يغفر ذنبك ويفرج همك ويكشف غمك ويقضى دينك. عجيب لمن يشتكي من كثرة الديون وعنده الصلاة على الحبيب، من داوم عليها سهل الله له قضاء الدين من حيث لا يحتسب. عجيب لمن يشتكي مرض ويغفل عن الصلاة على النبي محمد، فإنها طب القلوب وطب الأبدان الصلاة على النبي محمد. وقد وقع في الزمان الأخير كثير من الوقائع أعيا الأطباء عن كثير من الأمراض، فقالوا لمريض ليس لدائك دواء، فماذا كان من شأنه؟ كان رجلا يكثر من الصلاة على النبي، كل ليلة له 1000 مرة من الصلاة على النبي محمد. في الزمن الأخير عاد فذهب إلى المشفى وكان به مرض، فقيل له إنها عندك المرض الخبيث، فرجع إلى بيت مغموم وبات يصلي على النبي محمد. فلما كان آخر الليل يقول يا رب إني أكثر من الصلاة على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب أرني فضل الإكثار من الصلاة على حبيبك محمد في مرضي هذا. فنام ليلته، رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ما بك؟ قال أشتكي من مرض، أخبرت أن عندي المرض الخبيث، فمسح بيده الشريفة على محل الوجع واستيقظ مستبشرا، فذهب إلى الطبيب الذي قال له ليس لدائك من دواء، وعمل التحاليل ولم يجد ذلك الداء، فقال ماذا فعلت؟ أين تطببت؟ فقال ما استخدمت أي دواء، لكنه داواني طبيب الأطباء محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالصلاة على النبي محمد سريعة الدرك،
في قضاء الحاجات. فلهذا أوصانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه رحمة منه بنا. لما سمع أحد يدعو الله ولا يصلي عليه يقول له إيه لقد عجلت في دعائك. كيف؟ قال لا، إذا دعوت الله فاحمد الله وصل عليه، وإذا ختمت دعائك فاحمد الله وصل عليه. أي ابدأ دعائك بالثناء على الله والصلاة على حبيب الله، واختمها بالصلاة على حبيب الله وبالحمد لله سبحانه وتعالى، فإنه أقرب لاستجابة الدعاء. Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu suatu ketika bercerita kepada Nabi bahwa beliau memperbanyak sholawat kepada beliau. Sayyidina Ubay memperbanyak sholawat pada Nabi, dan itu diceritakan pada Nabi. Apa jawaban Nabi? Akhirnya Nabi memberikan 4 kabar gembira untuk beliau, dan ini bukan hanya untuk beliau, siapapun yang meniru beliau, yaitu memperbanyak sholawat kepada Nabi. Apa kabar gembiranya? Wahai Ubay, jika memang kamu betul-betul melakukan hal itu, maka semua dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Semua kesedihanmu atas kejadian-kejadian di masa lalu akan dihilangkan oleh Allah. Semua kekhawatiran-kekhawatiranmu akan nasibmu di masa yang akan datang juga akan dihilangkan oleh Allah. Serta hutang-hutangmu akan dimudahkan lunas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mengherankan kalau ada orang sering mengadukan banyak hutang, tidak mampu melunasi, padahal ada cara cepat untuk melunasinya. Perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Insya Allah Allah akan mempermudah lunasnya hutang dari jalan-jalan yang tidak disangka. Dan juga sangat mengherankan kalau ada orang mengeluhkan rasa sakit, punya penyakit, kata dokter nggak ada obatnya. Kenapa dia mengabaikan obatnya? Obat di atas obat, yaitu sholawat kepada Rasulullah SAW. Sholawat ini bisa mengobati hati, juga bisa mengobati badan. Ada sebuah cerita, ini cerita bukan di zaman dulu, ini baru-baru saja terjadi, kata beliau. Ada seorang yang sakit, kemudian periksa ke dokter. Dokter bilang, penyakit kamu ini penyakit yang ganas, belum ada obatnya, aku tidak bisa mengobati kamu. Akhirnya orang ini pulang dengan perasaan sangat sedih karena dia mengalami sakit yang keras, yang ganas, dan tidak ada obatnya. Orang ini punya istiqomah wiritan sholawat 1000 kali setiap hari. Setiap hari sholawatnya 1000 kali. Setelah pulang dari periksa ke dokter tadi, dia sedih. Malamnya, di akhir malam, dia menangis kepada Allah. Dia mengadukan sakitnya kepada Allah. Ya Rabb, sesungguhnya aku adalah orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi-Mu, Nabi Muhammad SAW. Karena itu aku meminta, ya Rabb, tunjukkan kepadaku keutamaan sholawat, kehebatan sholawat kepada penyakitku ini. Udah, kemudian dia tidur. Ketika tidur mimpi ketemu Rasulullah SAW. Di dalam mimpi itu Rasulullah bertanya, kenapa kamu? Dia menjawab, saya sakit Rasulullah, kata dokter nggak ada obatnya. Nggak usah takut. Kemudian bagian yang sakit itu diusap oleh Rasulullah SAW dalam mimpi. Pagi harinya dia bangun dalam perasaan yang sangat bergembira. Kemudian dia pergi ke dokter yang kemarin, dokter yang sama, diperiksa, dicek ke lab, ternyata sakitnya sudah hilang. Dokter geleng-geleng kepala, heran, kamu berobat kemana? Kamu minum obat apa? Kenapa penyakit kamu yang kemarin yang ganas itu ada, sekarang sudah nggak ada? Dia menjawab, saya tidak kemana-mana, saya hanya mengadukan penyakit saya mengobatkan penyakit saya kepada dokternya hati, dokternya para dokter, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru saja, bukan di zaman yang lama, baru saja terjadinya ini.
sholawat itu sangat cepat di dalam mengkabulkan hajat-hajat kita. Anda punya hajat apa? Kalau kepingin cepat hasil, perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah SAW dengan niat agar hajat Anda tercapai. Insya Allah akan segera terkabulkan. Rasulullah SAW itu memerintahkan kita untuk memperbanyak sholawat, bukan untuk menguntungkan beliau sama sekali, tidak. Itu karena kasih sayang beliau kepada kita, karena Rasulullah tahu persis sholawat itu akan mendatangkan rahmat kepada orang yang memperbanyak. Sholawat itu akan mempermudah terkabulnya hajat. Karena itu Rasulullah memerintahkan kita untuk memperbanyak sholawat, bukan untuk beliau tapi untuk kita sendiri, manfaatnya kita yang merasakannya. Suatu ketika ada orang sholat, kemudian dia terburu-buru, setelah sholat langsung bangun terburu-buru. Ditegur oleh Rasulullah SAW, kenapa kamu terburu-buru? Kalau habis sholat, berdoalah kepada Allah, jangan terburu-buru. Berdoa, doanya dimulai dengan pujian kepada Allah, kemudian sholawat dan salam kepadaku. Setelah itu doalah, minta hajatmu kepada Allah. Setelah itu tutup doamu dengan pujian kepada Allah dan juga bersolawat kepadaku. Maka dengan begitu doamu akan cepat terkabul, akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam أرحم الخلق بالخلق، فلهذا سماها الله الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة لأهل الأرض ورحمة لأهل السماء صلى الله عليه وسلم. فلهذا طلب من أمته التراحم، فقال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. فإن العبد يعامل يوم القيامة بما يعامل به إخوانه المسلمين. إن كان يعاملهم بالرحمة تصله الرحمة يوم القيامة، إن كان يعاملهم بالعفو والمسامحة يعفى عنه ويسامح يوم القيامة. هكذا عامل إخوانك في الدنيا كما تحب أن يعاملك الله يوم القيامة. عامل الناس في الدنيا كما تحب أن يعاملونك في الدنيا، المسلم أخوانك المسلمين، وعاملهم في الدنيا كما تحب أن يعاملك الله يوم القيامة. فلهذا أمرنا بالتواخي والمحبة. هناك أخوة المسلمين التي لم يبقى اليوم منها إلا اسمها فقط، حتى صار الإنسان ما يسلم على إلا من يعرفه لغربة الدين في هذا الزمان. الذي لا يعرفه لا يسلم عليه. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء أنتم فعلتم وتحاببتم؟ افشوا السلام بينكم. افشوا السلام بينكم. السلام باللسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والأهم هو السلام بالجنان، أنك عندما تسلم وأنت تتمنى له الخير وبعده عن الشر، تحب له ما تحب لنفسك، هذا السلام. وليس السلام والتبسم والقلوب تتلاعن، هذا ليس بسلام، هذا سلام اللئام. أما سلام الكرام فإنه السلام باللسان مع صفاء الجنان عن الشحنة، عن البغضاء، عن الحقد، عن الحسد. هذا هو السلام الذي أمرنا به عليه أفضل الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا هو السلام. فمن مسلم يعادي مسلم، لا، قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو المسلم. فإذا ما عرف حقيقة الإسلام من يصلي ولم يسلم المسلم من لسانه ويده. المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وعلى أنفسهم. فإذا ليس في أمانة فلا يعرف حقيقة الإيمان
لم يعرف حقيقة الإيمان. فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا أضيعت الأمانة فارتقبوا الساعة. ونحن ندعو للجهاد، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول المجاهد من جاهد هواه، من جاهد نفسه وهواه. هذا المجاهد الذي يجاهد نفسه ويجاهد هواه. من جاهد اليوم؟ بندعو للجهاد ونحن عبيد النفوس، عبيد الشهوات، نتبع الهوى، وكل واحد منا في باطنه صنم يعبده من دون الله اسمه أنا، لا يهمه إلا نفسه ولا يهم أحد من إخوانه المسلمين. يتقاتلون على أموال، عرض من أعراض الدنيا، على انتخابات، على إيش؟ قالوا السفلة الذي يبيع دينه بدنياه، وسفلة السفلة الذي يبيع دينه بدنيا غيره، والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. فلا بد رجوع إلى الله، ونرجع بماذا؟ فمن تريد أن تكون أعبد الناس كن ذا رحمة بالناس، وصفي قلبك تكون أعبد الناس. ترى قليل من العبادة لها أثر كثير وكبير، ينور الله قلبك وقالبك. فالله ينور قلوبنا وقوالبنا بنور حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويرزقنا وإياكم كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة، ويجعلنا وإياكم من الذين ينشرون شرع النبي محمد ويحيون سنة النبي محمد. فالله يبارك في هذا المجلس، يجعل معمورا بالخيرات والبركات وبالحاضرين الخيرين والخيرات، ومعمورا بالعلوم النافعات المتصلة بسيد البريات محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah paling sayangnya makhluk, paling rahmatnya makhluk kepada makhluk lainnya. Karena itu beliau diberi nama oleh Allah dengan Ar-Rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai kekasihku kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Nabi ini rahmat untuk penduduk bumi, juga rahmat untuk penduduk langit. Dan Nabi memerintahkan kita untuk saling rahmat satu sama lain, saling menyayangi satu sama lain. Beliau bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah makhluk Allah yang ada di bumi, maka kalian juga akan dirahmati oleh makhluk-makhluk Allah yang tinggal ada di langit. Man la yarham la yurham, kata Nabi. Siapa yang tidak rahmat, tidak sayang pada makhluk lainnya, tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidahnya kita ini di hari kiamat ingin diperlakukan seperti apa oleh Allah, itu tergantung bagaimana cara kita memperlakukan saudara kita selama hidup di dunia. Anda kalau ingin diperlakukan baik oleh Allah di hari kiamat, di dunia perlakukan orang lain dengan baik. Itu kaidahnya sudah. Kalau Anda di dunia menyayangi makhluk Allah yang lain, di hari kiamat Anda akan diberi rahmat seluas-luasnya oleh Allah. Kalau di dunia Anda mudah memaafkan, mengampuni kesalahan orang lain, toleran kepada orang lain, tidak terlalu menuntut hak, maka semua kesalahan-kesalahan Anda di hari kiamat juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian seterusnya. Perlakukan orang lain itu seperti kita kepingin mereka memperlakukan kita. Bagaimana cara kita memperlakukan orang lain? Ya ukur dengan diri kita. Kita senang diperlakukan seperti apa, begitu jugalah hendaknya kita memperlakukan orang lain. Dan di akhirat, bagaimana kita kepingin diperlakukan oleh Allah, maka perlakukan saudara kita seperti itu pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menganggap semua muslim ini adalah saudara. Ukhuwatul Islam, persaudaraan Islam ini harus dijaga baik-baik. Cuman sayang di zaman akhir ini hanya tinggal nama. Muslim dengan muslim lainnya sepertinya saudara, tapi saling bermusuhan.
Bahkan salam, ucapan salam yang sangat diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW ini tidak kita ucapkan kecuali pada orang yang kenal. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menebar salam kepada muslim yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Dalam salah satu hadis beliau bersabda, lan tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga kecuali kalian memiliki iman yang kuat, yang sempurna. Walan tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan memiliki iman yang sempurna kecuali saling menyayangi. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kurang lebih artinya, maukah kalian aku ajari satu perbuatan yang jika itu kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai dan menyayangi satu sama lainnya, yaitu apa? Afshus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Salam yang dimaksud oleh Rasulullah bukan hanya salam dengan lisan, tapi ada yang lebih penting, yaitu salam dengan hati. Apa itu salam dengan hati? Kita mengucapkan salam kepada saudara kita sesama muslim, kenal atau tidak kenal, dengan lisan kita, dan di hati kita menginginkan kebaikan untuk saudara yang kita salami tersebut. Kita berusaha menjauhkan keburukan dari orang tersebut. Ini yang dimaksud dengan salam. Salam itu bukan hanya kita tersenyum dengan lisan kita, tapi hati kita melaknat orang yang kita salami. Di hati penuh rasa iri hati, dengki, kebencian, permusuhan. Lisannya tersenyum, mengucapkan salam, hatinya penuh dengan penyakit hati. Bukan ini salamnya orang-orang jelek, orang-orang liam. Adapun salam yang sebenarnya yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah lisan kita mengucapkan salam dihiasi dengan senyuman, dan di hati kita menginginkan kebaikan untuk orang tersebut dan sama sekali tidak memendam rasa kebencian, permusuhan, iri hati, dengki dan semisalnya. Hakikat orang muslim itu apa? Muslim yang sempurna itu adalah man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Muslim yang sempurna itu adalah ketika orang lain selamat dari gangguan lisannya dan dari gangguan tangannya. Ini hakikat muslim yang sempurna. Adapun orang memperbanyak sholat sunat, bangun malam, ibadah-ibadah sunat lainnya, tapi lisannya nggak dijaga, suka menyakiti perasaan orang lain dengan ucapannya, dengan tingkah lakunya, maka orang ini sama sekali tidak mengerti agama. Walaupun banyak sholat, walaupun banyak ibadah, tapi kalau tidak bisa menjaga perasaan orang, suka menyinggung perasaan orang, orang ini nol agamanya. Kita banyak menyerukan jihad, padahal ada jihad yang sering kita abaikan. Apa? Jihad melawan nafsu. Jihad melawan nafsu, siapa sekarang dari kita yang melakukan ini? Kita teriak-teriak jihad, tapi nafsu kita tidak pernah kita perangi. Di hati kita ada berhala yang setiap saat kita sembah. Kalau sholat secara zahir sujudnya pada Allah, tapi kalau penyakit ini ada di hati kita, hakikatnya kita menyembah berhala yang ada dalam hati tersebut. Apa berhala ini? Berhala anak, saya, engkau, itu berhala saya. Artinya sifat egois, hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli kepada orang lain. Yang penting menang sendiri, senang sendiri, bahagia sendiri, nggak ada urusan orang lain. Jika di hati kita ada perasaan seperti itu, kalau kita sujud, hakikatnya kita sujud pada diri kita sendiri, bukan kepada Allah. Hilangkan sifat egois ini. Tandanya apa kalau di antara kita kebanyakan memiliki sifat egois? Kita ribut sama orang lain, bahkan kadang sampai saling membunuh hanya rebutan harta, rebutan dunia. Hanya gara-gara pemilihan kepala daerah kita bertengkar, saling membunuh. Ini berarti di hati kita ada sifat egois. Dikatakan orang yang hina adalah orang yang menjual agamanya, mengorbankan agamanya demi dunia yang ia dapatkan. Tapi ada yang lebih jelek lagi. Paling jeleknya orang ini, yaitu orang yang mengorbankan agamanya demi jabatan yang didapatkan oleh orang lain,
demi harta yang didapatkan orang lain. Ini orang paling jelek. Orang menjual dunia agama, mengorbankan agama demi dunia yang ia dapatkan, ini jelek. Yang lebih jelek lagi adalah kalau kita mengorbankan agama, membunuh sesama muslim, mencaci sesama muslim hanya untuk mendukung calon. Kalau jadi dia yang jadi, bukan kita yang jadi. Kalau kaya dia yang kaya, bukan kita yang kaya. Ini paling jeleknya orang. Kita kalau kepingin menjadi orang yang paling banyak ibadahnya, paling besar pahalanya, paling dekat kepada Allah, apa caranya? Bersihkan hati dari sifat jelek, kebencian kepada sesama muslim, permusuhan, dengki, iri hati. Hilangkan itu, maka Anda ibadah sedikit saja pahalanya akan berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau berdoa, semoga Allah menerangi hati kita, jasad kita dengan cahaya Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita dibantu oleh Allah untuk selalu mengikuti Nabi Muhammad SAW secara zahir maupun batin. Semoga kita dijadikan orang-orang yang selalu menyebarkan syariat Nabi Muhammad, menghidupkan Nabi Muhammad menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah memberkati majlis ini, dijadikan majlis yang dipenuhi dengan kebaikan, orang-orang yang baik, yang memiliki ilmu yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.